Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain aja? Waalaikumsalam. Kayak gawe tugas tuh. Oke langsung aja. Iki ning soalnya kan nganu ya. Tulisannya apa ya? Tengah Kuwi tambahin baris komentar sih kandhani kok. gimana? Komentar. Kok saya iku engko tak jelaske ngulang dhewe nganu nglanjutke iki sik wae. Apa dhewe meh ngulang sik? Ulangi ra apa sih? Ngulang sik ya ora apa ya. Nah, ini pertama iki kan katanya Bu Dewi kan bagusnya bikin bikin array kan pakai apa library NumPy ya. Jadi ini import ki maksudnya buat kita mengimport library NumPy itu yang digunakan nanti buat bikin arraynya. Library NumPy terus di apa ya disebut ki apa S ki enake piye dialiaskan dinamai dengan np ini. Paham bra? Maksudnya paham bra? Malah mati kabeh mikir weh. Ambek ngobrol anjir aku kancane woi. Jangan aja mudah kabeh cok. Kamu presentasi di WN. Iki maksudnya import library SNP ngerti gak? Yo iki literally S ngono lho. Jadi dia sebagai ngono lho. Jadi aslinya nek dhewe ora nggo NP, iki ngene tok iso. Cuman kok dhewe ning kene nulisnya kan numpai lah. Mergo kedawan akhirnya dhewe nganggone SNP iki kanggo nyingkat. Jadi cuma ikut tok. Nah, ning kene kan dhewe nganu gawe matrike ya. Pertama X iki sebagai namanya kan. Nah, carane buat matrik sing apik kan apa sebagai array bukan list ya. Nah, ning Python kan soalnya bawaane list. Iku enggak usah dibahas iki. Dhewe bahas array ne wae. Nah, carane gawe array kan np iki merujuk ke atas iki lho. Import library gitu np gitu numpy gitu. Nah terus titik ini ki nganu memanggil metode dhewe memanggil metode namanya array. Nah metode array itu melakukan apa? Jadi metode array itu membuat apa ya, membuat array di memori kita. Intinya np array ki kayak deklarasi variabel ngono loh. Cuman dia ki tipenya array bukan list sing koyo ning Python. Yo bedane apa? Bedane iku gak usah dibahas iki gak apa-apa. Ini wae. Terus apa Ya ra lanjut kedawan to. Si array nama X menggunakan lib np. Jadi intinya iki array np array kan function kan butuh butuh apa? Butuh argumen ya. Aslinya kan gini tuh. np array. Nah, aslinya kan gini tok ya. Iki kan function. Jadi dhewe iki nganu mengambil ini library ini terus titik array kita memanggil metode namanya array. Metode array kan butuh butuh nilai sing dimasukkan iku lho. Ning nggon iki namanya jenenge nganu argumen. Parameter ngono parameter. Nah, parameternya di sini apa? Parameternya di sini array sing dhewe meh gawe sing meh digawe kuwi. Nah, jadi di sini kok ngene iki. Iki napa kok anu? Kenapa kok kotaknya lo 2 ngono? Sebabnya kita kan butuh membuat matrik yo. Jadi kita pertama mendefinisikan iki ne barisnya, terus baru di setiap baris itu kita mendefinisikan apa kita membuat isinya kan berupa kolom toh. Jadi ning kene kita iki dihitung satu baris. Satu. Oke. Dibaratke kaya kotak lah. Jadi nek ning kene iki sebenarnya isinya X itu isinya sebenarnya 4. Nek dibaca saka isi di dimensi paling luar ya. Iki kotak pink iki yang sing pink kan iki menunjukkan array to. Definisi array ini misalnya apa X sama dengan apa ngene. Nah, ini gini sini jopo paling luar. Nah, ning
ning jero array iki dibuatlah kotak-kotak seperti ini. Nah, iki sing kok ning kene iki padha karo kotak sing Untuk biru iki. isinya. Lah ning iki kan kotak kosong nek saiki. Nah, dhewe kan perlu nyimpen apa beberapa elemen ki. Nah, iki dilebokke ning nggon kotak pink. Napa kok dilebokke ning kotak pink? Mergone iki kanggo iki nganu kanggo kolom. Jadi pertama kotak biru iki kenapa kok nulisku ngene ya mergo ben gampang gambar kene lho. Iki kan kotak biru ya. Kotak biru iki tak gawe nyamping ngene. Lah iki kanggo baris sak baris segini kan sak baris pertama. Nah, terus ning isine iki 1 5 100 iki sesuai isi kolome. Kayak gini. Intinya gitu ya. Nah, terus iki deklarasi target. Deklarasi kenapa deklarasi ya mergone kan kita kan pakai kita kan algoritmanya searching ya. Searching kan kita harus tahu nilai sing mesti dicari berapa. Jadinya aku pakai variabel target gini. Nah, terus di bawahnya itu apa? Di bawahnya itu penanda. Ini fungsinya penanda iki apa? Fungsinya penanda iki misale nak pas aku searching kan bisa aja ora ono sing digoleki ngono lho. Lagi ning ndi kelen weh. Kalian metu loro tenggorokane. Ya ampun. Tok, Terus sampe jelaske wis apa? Lah yo link server itu kita kirim di grup sik kowe. Link server. Tema durung to. Hilang yo. We kirim ae yo. Kirim ae yo. Nah, Aku ora tahu fungsine Discord, Pak. Gladi to. ya ampun. Iki ning dhuwur tak kirim ae. Server setting. Ya mangap no. Invite people ndi yo. Ya mangap dong. Aja diributi wong barang iki, sisuk materi sing mesti dijelaske apa? Capek, Pak. Aku males ning jelaskeun dekomus. Kau istirahat saja, biarkan orang lain. Iki nih di sih linknya kok ora temu. Biasanya ning kene kok. Wes, Wes share. Wis Surarten. Oke, thank you, Bang. Tinggal kayak roll tok ning sing nembe mlebu Kamela. Gak apa-apa iki server aman kok. Family friendly. sing duwe admin. Oh ya adminnya sop cok sing sungai. Iki lho, akun samaran. Biru siji. Nah. Woi, Cek. kalau betul ki lanjut. nih. Kan ki deklarasi Iya, target. iya. Kanggo ngado lho. Gede kan golek nilainya Apa sih mlebu? Hah? Roll gone Kamela tau kok roll tiga isi. Jenenge sapa ora? Di wong ndi ya? Wong udah mlebu no. Ya kan di Ya, makanya share kuwi. link ya, Cok. Cek nembe di share link ya. Kopi. Kata mulai Tahu ya, deg-degan. aku ana sing mlebu roll diubah ya, Kang. Apa sih? Paling Sadar. guru buka weh. Ora. Aku gak akun iki lho. Oke, enggak akun samaran anjing. Wih, so kita kayak iro. Tak ganti akun sih, gua apa di sini? Lho, aku tambahin Kali nganggo ini- aku toh. Tak kayak ganti akun. Kawan sama aku. Jadi Habib. Guru. Jadi di share. Kalian bisa keluarin orang toh? Gak bisa. Kene kan kick sapa len. Ora, engko Lagi ono emon. jeluk-jeluk aku rak nyauri Belum dikunyah. Warna. Assalamualaikum semuanya. ki Semua aku. aja. Yo, aku seneng pakai. Mantap. Sapa kuwi? Mas dosen. Asmi. Sok endi ya? So, aku so. Wis, oh oke ono yo. Sopo sing masih ketok. Mong kok nek Kamela join kayak role mong. Ben iso mlebu ning Maksudnya mau iki. turu. Oh. Taruh
permission. Iki piye iki? Engko Sadar. nek Habis kalian itu, panggil aku nggak jawab. Keluar no yo, aku ame turu. Oke. Ning gunanku iki jam piro sih jam 3 kok ning gunanku kok. Assalamualaikum semuanya. Ini tugasnya Bu Dewi bukan? Iya. Oke, Ini baik. karena yang sepi. Loh, kowe iki Game beloro ujian teman. minggu depan ya. Game Aku emang ujian. ora tau melu wae Senin. Kok kurang tambah 3. Iki Emang iki game semester ujian iki sih kakean izin wae, Besok kakean ini surat sih. izin wae sing tak kirim Bu Dewi walaupun tidak dibalas. Kita ngelip. Lip. Beri. Nawi. Susah nak. Timan gue. Nawi tak pencet oh saya edit sing nomor loro. Iki Neng- aku neng nalip sing pek ora- suarane Nomor beri iki. Bari Suarane ning- sapa Rizko? Rizko nih ngapain alis? Bener main Rizko. Habib Asli Sadri ada. ku ya. Akun samaran Habib. Terus Aku nih sing di Habib. Habib Eh, ya, Habib iku apa ya? Nom NOMO. gitu ya, Kak. Momok. Ki Ngapa? member join Ki Mel lagi. Mel lagi kamera lagi. Itu siapa sih anjir Kiki itu kick aja woi. Aku bisa nge-kick orang enggak? Gara-gara Mas, saya bisa jelasin mas. Mas bisa jelas. Kau B berapa? Belum Udah pakai keluar. oleh kick Olren. Jelasin mas. Kayak gini iki. Kamela tuh sing apa akune Wis sing Mel. tak gawe umum mau iki ya. Ben kabeh. Oh, bukan umum. Ya wis. Ya kalian ngomong yang penting aja nggak usah yapping. Gue mau tidur. Oke. Matane sampeyan turu len. Lagi Umpen. sakit, sakit sampai ke hatinya ini adik bang. Aduh, Bang Alip. Alasan. Lip, tolongin Lip. Jarvis tolong Waduh. Jarvis. Matanya servis ini. Jarvis tolong dianuin itunya. Anunya dinarku anuan. Minta tolong di Zidane diperhatikan dulu Zidane. Sudahlah. Anjing penjelasannya makanya rak karuan tuh. Ini sesuai requestannya Helen ini anjir. Nah ya, wes gue Wis ben lah. pokoknya sing tak omongi mau Sek, kuwi to. sumpah carane budhe ngei tugas ki rodok rodok nyengak ngono ya aku rak seneng. Mbokmu. Emoh cok. Iki soalnya dipermudah loh mong. Sumpah, Ngerti Cuk. soalnya sing awal. Aku tuh no Bu Dewi ki nek emang izin kan ngelepol ya. Ya enggak. Ya tapi kan atau mangkat sih. Aku ki izin Emang. terus, Senin ki oke izin kuwi san. Izin kuwi WA pribadi nek Bu Dewi. Bukan dijawab sih. Ora dijawab, Cuk. Dirit wae ora, Cuk. Terus kok menurutmu nilaimu bakal aman, Rak? Ora. Ya mbuh ya. Ora mudeng sih. Wis ben aku ah. Itu percuma nggak sih Jir marahi gue ketemu DM meneh ya kan? Dan kamu udah Ya nggak ora, bareng maksudnya sama nek ketemu temen-temen. pun ya wis aku wis ngerti wonge ngono lho. Aku nek karo masalah saka dosen iki aku ora masalah, Cuk. Medenen cara ngajari aku ora seneng ya tetep aku ya tetep mangkat, cuman ki aku ora mangkat ki mergo izin ngono. Wes, meneng apa? Dan Woi, Lanjutkan. ngomong anjir ngomong. Nanti mau wesan aku wis lali, Cok. Oke, guys, lanjut. Turu wae. Lanjut ya, Gue Bos, akan anjing Bu Bos. Dimarahin Bu Es Bos. terus. Terus. No, aku mau wis ngombe es teh anjir padahal ning kampus sih wis tak tahan. Iki ning kene iki ora mok kowe-kowe tok cah. Enek iki lho, Kamela, enek Kiki. Sing tenanan. Woi, nek Cah Oh, nak bagus. yeping terus tak ben lho. siap. Nilainya satu jadi mentor. Enggak mau. Kayak omeng ngrungokne watuk-watuk wis ki lho Zidan ki lho. Aku dan tempat dipersilahkan. Oke, mulai saka awal ya. Pertama iki import library anjir. Library. Oke, library numpai soalnya kenapa numpai karena katanya Bu Dewi
Namanya array kan bagusnya pakai NumPy ya. Nah, iki import NumPy S ki literally S NP jadi NumPy iki disingkat jadi NP aja namanya. Nah, terus deklarasi array menggunakan dengan nama X menggunakan library NumPy. Jadi bikin variabel X ini buat nampung arraynya. Lah, arraynya itu kan buatnya pakai library ya. Jadi pertama panggil library-nya, terus titik array. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia itu memanggil metode, namanya itu ada metode array. Jadi metode array ini ada di dalam library NumPy. Lah, cara ngaksesnya gini, pakai titik terus array. Terus kan metode kan pakainya kurung ya. Kurung kan buat nampung parameter. Nah, parameternya itu isinya baru array yang mau kita buat. Nah, jadi ini gini. Terus arraynya ini kan buatnya kan 2 dimensi ya, matriks ya. Jadi pertama kan kita buat arraynya pakai ini kurung ping. Lah terus di dalam kurung ping itu setiap elemennya kita buatnya pakai kurung lagi, ini kurung yang biru. Lah kenapa pakai gitu? Karena ini kan kita mau buat pertama kita buat baris per baris. Jadi kurung biru ini mewakili satu baris ini. Setiap baris kan ada 4 baris. Jadi ini kurung birunya ada 4. Nah, terus di dalam kurung biru itu baru dimasukin elemen setiap kolomnya. Jadinya gini. Ya, ini penggambarannya dibuat gini biar gampang bacanya. Nah, terus lanjut nih deklarasi target. Maksudnya kan kalau mau searching kan mesti kita tahu misalnya mau searching angka berapa lah itu ditampung di variabel target. Jadi pakainya gini. Nah, terus is found ini penanda aja. Jadi misalnya kan nggak semua nggak mesti data yang dicari kan ada di dalam matrik yang kita buat ya. Misalnya datanya nggak ada di sini lah. Caranya ngerti kalau nggak ada kan masa cuman ngeprint tok terus nggak ada datanya, nggak ada keterangannya nek datanya nggak ada kan kurang user friendly. Lah jadi ini kayak penanda aja. Misalnya data nggak pernah ditemukan di dalam sini, nah dia akan ngeprint data tidak ada gitu. Jadi penanda aja ini. Ini pakainya boolean biar irit memori juga, biar logiknya juga masuk lah. Pertama ini looping indeks ke 0. Nah ini looping ini kan kita kan gini ya, mau cari kan caranya ngakses array yang 2 dimensi matrik gini. Pertama kan kita pakainya ini, kita akses barisnya, baris ke 0 lah, terus indeks baru kolomnya. Ini kan di nomor 1 kan kita pakainya dari atas paling kiri ke kanan, terus baru ke bawahnya ke kanan lagi. Jadi kan dia kan indeksnya gampangnya gini, baris ke 0, kolom ke 0, terus habis itu dia maju ke baris ke 0, indeks ke 1 sampai seterusnya sampai selesai ini. Nah berarti kan kalau udah ketemu gitu indeks yang kita butuhkan, kita tinggal buat algoritmanya aja ya. Jadi berarti tinggal pakai looping aja itu. Kita tinggal bikin looping yang menghasilkan angka gini. Jadi angkanya 0, 00, terus habis itu 01, 02, 03, 04 sampai 05 karena ini kan 6 elemen ya. Terus indeks terakhir ini indeks kelima. Tinggal berarti yang diubah, yang pertama yang diubah kan tinggal kolomnya. Nah kalau kolomnya ini loopingnya udah selesai, dia baru lanjut ke barisnya ini, pindah ke bawah. Jadinya ininya nambah jadi 1, terus dia ngulang lagi 0. Jadi sini pakainya 2 looping. Nah looping pertama ini bakal dijalankan 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena ini kan pakainya len x. Len x itu dia itu len itu metode dari function dari Python. Dia mengembalikan ukuran array. Jadi tapi yang dikembalikan itu array di dimensi paling luar. Maksudnya dimensi paling luar gimana? Kan ini kan array kan mulainya dari ini ya, yang pink ya. Lah yang pink kan isinya kan beberapa biru ini, soalnya komanya ini loh yang dihitung di yang koma di luar biru ini. Lah ini kan ada 4 biru ya, bayangkan aja ada 4 kotak.
dikurung biru ini satu kotak, ini kotak kedua, kotak ketiga, kotak 4. Nah, jadi line X ini menghasilkan angka 4. Di sini kalau in range 4 berarti dia kan looping dari 0, 1, 2 sampai angka ketiga. Jadi ada 4 looping. Nah, kan kita kan butuhnya dari 0 sampai ketiga buat ngakses barisnya. Jadi pakainya gini. Lah, looping ini bakal dijalankan sekali. Lah, setelah ini dijalankan sekali, misalnya ini looping I in range ke misalnya I sekarang masih ke 0, I 0. Lah, dia bakal dia akan ngerjakan ini. Setelah ini sekali baru terus dia ngerjakan ini. Lah, karena di sini ada looping lagi, ini loopingnya akan dijalankan dulu sampai looping ini selesai, baru dia akan ke bawahnya ke bawah. Dia kejalankan looping ini satu kali, terus dia ke bawah sini lagi. Lah, kalau udah gitu dia akan looping ini lagi sampai ini loopingnya selesai, terus dia kembali ke looping I. Jadi, nah, pertama kan ini kan buat nganu ya, buat baris ya. Nah, cara tahu barisnya kan tinggal pakai line ini, soalnya kan line X yang dibaca kan barisnya, elemen dimensi paling luar yang dibaca ini barisnya ini yang biru. Kita udah ketemukan yang barisnya yang 0, ntar 0 sampai 3 lah. Kita tinggal cari indeks buat kolomnya, pakainya yang J ini digunakan untuk indeks kolom. Jalankan sebanyak 6 kali karena ini jadi line X I X kan. Kalau kita mau akses array kan array dalam terus kurung siku angka. Nah, karena ini X nya cuman satu X terus I. Kalau di looping pertama kan X berarti X I nya kan 0 isinya. Nah, dia berarti ambil X terus elemen baris ke 0, jadi dia masuk ke sini. Jadi kalau cuman satu gini, dia itu kayak dia itu ambilnya dimensi paling luar. Jadi kalau XI 0 berarti dia ambilnya satu kotak ini. Jadi yang diambil itu satu kotak ini, satu kotak biru ini. Jadi satu baris gini diambil. Nah, terus dimasukkan ke line ini, function line. Lah, line ini kan mengembalikan jumlah datanya ya, data arraynya ya, panjangnya ya. Nah, karena ini panjangnya kan dia kan ngambilnya segini. Nah, satu array segini dimasukkan ke sini. Terus dia lihat datanya ada 6. Nah, berarti ini menghasilkan angka 6, range 6. Kalau range kan range-nya 6. Jadi loopingnya sebanyak 6 kali kan, tapi mulainya kan dari 0, jadi mulai dari 0 sampai angkanya 5. Jadi ini J, nanti J hasilnya J 0 terus 1 2 3 4 5. Nah, berarti kalau kita mulai lihat dari atas ini, pertama kan I sama dengan 0 karena looping pertama lah. Terus dia ke bawah sini J ini juga sama dengan 0 pertama lah. Terus dia itu enggak langsung balik ke I, tapi dia nyelesain yang J dulu. Jadi J 0 1 2 3 4 sampai 5 lah. Kalau udah sampai ke 5 dia baru ngelanjutin loop yang ini. Jadi loopnya yang tadinya 0 terus baru jadi 1. Terus habis itu dia ke bawah sini, ini diselesaikan lagi sampai ke 5, terus dia baru ke atas lagi. Jadi intinya looping yang dijalankan itu looping paling dalam, yang luar dijalankan sekali, terus yang paling dalam ini dijalankan dulu sampai habis baru dia keluar. Nah, ini gimana? Sama dengan target. Nah, kalau jadi range looping ini dipakai buat aslinya itu looping itu cuma buat kita ngakses ini loh, angka ini loh. Nah, angka itu kan dipakai buat ngindeks ya, ngindeks. Nah, aslinya kan kita butuhnya gini, X00 terus X01 ini buat ngakses ini, ngakses matriknya. Nah,
Di sini tinggal gini, if x kan di looping pertama 0, x-nya 0, i 0 terus j-nya 0. Jadi x 0 0. Apa? Berarti dia ambil di baris pertama terus di kolom pertama. Jadi dia ambil satu, pertama ambil satu, seret. Satu dibandingin sama target. Apakah true? Kan enggak true ya. Nah, dia gitu terus sampai ini misalnya targetnya 100 ya. Nah, sampai dia ke sini. Pertama kan nganu i 0 j 0, i 0 j 0. Lah, ini di looping pertama. Terus looping kedua, i-nya masih 0. Soalnya dia kan nyelesain yang j dulu. Lah, j-nya itu nambah jadi 1. Jadi x ini 0, terus ini 1. I-nya 0, j-nya 1. Jadi gini. Lah, kalau x0 terus x01 berarti kan dia baris ke 0, kolom ke 1 berarti 5. Jadi dia ke sini. Sesuai yang di sini ya. Awalnya paling kiri terus ke kanan gitu. Nah, terus habis 01 ininya kan masih dilanjutin karena ini belum selesai sampai 5 ya. Sampai angka 5 maksudnya. Nah, ininya nambah lagi jadi 2. I-nya masih 0, tapi J-nya yang nambah. J-nya jadi 2. Lah, kalau 2 ini kan 100 ya. 100 kan sama dengan target. Ini loh, F sama dengan target. Nah, kalau sama dengan target dia terus ngeprint gini, target. Ini maksudnya print F ini buat format, jadi biar masukin variabelnya biar gampang, jadi pakainya gini, pakainya kurung kurawal di dalam ininya, di dalam tanda petik. Ini cuma beda itunya aja, cara masukin variabel. Nah, tinggal di print gini. target ini maksud ini ngeprint isi variabel ini. Berarti target 100 ditemukan di baris ke i kan 0 sekarang kan 0 ya, baris ke 0. Lah, kolomnya ke 2 ya kedua berarti nanti target 100 ditemukan di baris 0 kolom 2. Coba ya. Nah, terus dia ngulang lagi, nambah lagi, nelusurin sampai habis. Jadinya gini. Nah, di sini pakainya is found true. Kenapa is found true? Kan kalau kita pakai if array-nya elemennya sama dengan target, berarti kan kita kan nemu ya elemen yang kita cari. Elemennya ada di sini. Lah, kalau elemennya ada di sini ya berarti kan elemennya ditemukan. Dalam arti lain kan ada elemennya. Nah, kalau elemennya ada berarti kita data tidak ada itu tidak perlu di print. Jadi gini, data tidak ada itu di print kalau misalnya data tidak ditemukan sama sekali. Maksudnya data tidak ditemukan sama sekali kan logikanya berarti if ini nggak pernah true. Lah, kalau ini if nggak pernah true, maka baru dia ngeprint data tidak ada. Nah, makanya itu is found pertama itu dibikin false. Karena defaultnya false, karena is found kan ketemu artinya. Lah, pertama kan belum dicari ya. Jadi pakainya false saja biar logiknya nyambung. Jadi belum ada data ditemukan karena belum mulai looping. Nah, terus dia looping satu-satu. Lah, kalau ada datanya ada, if-nya ini true, dia ngeset found tadi yang dari false jadinya true. Jadi penandanya data ditemukan ya, artinya gitu. Nah, if not is found, iki maksudnya gini. If not maksudnya itu kebalikannya. Kalau if is found gini, lah kalau gini kan if is found sama dengan true maksudnya. Lah, kalau if not found, not is found, iki maksudnya iki jika is found kebalikannya sekarang sama dengan true baru di print nih. Jadi if not false. Jadi gitu ya. Logika not di semester 1.
Jadi kebalikannya gini, misalnya is found ini sama dengan false, maka ini nilainya jadinya true. If false sama dengan true. Udah bingung dan. Jadi ini dijalankan kalau nilainya false gitu aja simpelnya. Kalau cuman gini kan dijalankan kalau nilainya is found kan true ya. Kalau ditambahin gini kebalikannya berarti. Berarti is found sama dengan false baru ini dijalankan. Nah, kalau data gak ditemukan kan ini nggak pernah di set true ya. Jadi ini is found ki mesti false. Nah, kalau kalau ternyata sampai ini sudah berakhir, ini kan jadi gini. Ini looping terus ini jalan yang ada di dalam sini loh. Nah, ini dijalanin dulu sampai loopingnya ini yang i juga selesai. Selesainya ya ini 3.5 35 gitu. Ini 3 terus ini 5. Nah, kalau ini udah selesai baru dia ke bawah sini. Jadi ini nggak pernah dijalanin sebelum ini selesai. Nah. Lagi misalnya udah ketemu 100 di sini. Berarti kan is found sekarang true ya. Ya. Nah, is found sekarang true. Terus ini ketemu ini masih true. Terus terus pindahan 400 ya kan nggak ketemu, ini nggak dijalanin, ya wis di skip aja. Terus dia ke 100, ini kan true, dia jalanin, ini di set true lagi, ini nggak apa-apa. Jadi dia aslinya true terus di set true lagi nggak apa-apa, tambahin. Nah, Dan berarti kan hasilnya gini. Bu gawe sing koyo mau lho Den, sing nomornya rak ketemu tuh tulisannya target baris sekian ngono to. Nah, aku kan pengen misalnya dia nggak ngeprint ini, dia ngeprint yang bawahnya. Jadi gini, misalnya dia tidak ngeprint target nganu ditemukan di baris nganu, dia akan ngeprint baris sekarang ada di baris kemana. Jadi else ini dipakai buat ini penanda aja, penanda kalau kita masih di iterasi berapa. Nah, jadi gini, ini kan bener kan, baris ke 0 kolom ke 0. Jadi dia baris ke 0 kolom ke 0, terus di iterasi berikutnya baris ke 0 masih di 0 juga nih di atas, terus kolom ini nomor 5 ini berikutnya. Nah, sampai seterusnya. Lah, kenapa ini pakainya else? Karena ini nek data ditemukan, if kan ini data ditemukan ya, ada ya sama target ya, dia ngeprintnya gini. Tapi kalau data nggak ada, dia ngeprint bawahnya buat nandain aja kita masih di iterasi keberapa. Jadi pakainya gini aja, pakainya else saja. Jadi kalau ini nggak dijalankan, yang dijalankan ini. Kalau ini dijalankan, ini nggak dijalankan. Jadi salah satu aja. Nah, gitu. Gampang ya? Ada yang nggak paham, Bra? Paham. Kau gak diajak, Wes boy. jelas kita long kali sih, jadi paham ya. Paham sapa kuwi? Antoni. Antem yo bareng-bareng yo. Lanjut. Beda kesuwen. Lah, ini kan nomor 2. Kita kan buat dari paling atas ini, tapi arahnya Turun. Nah, arahnya barisnya bener, barisnya dari baris paling atas. Cuman mulainya kan dari paling paling kanan kolomnya. Kanan. Nah, kita tinggal ubah indeksnya aja. Kalau barisnya kan masih sama ya, ke bawah ya, turun ke bawah ya, dari atas ke bawah ya. Ini kan turun ke bawah. Lah, tapi kan kolomnya kan beda nih kolomnya aja. Berarti kita tinggal ubah aja nih kene indeksingnya pindah ning bagian kolom aja. Kolom kan yang ini yang belakang ya, yang kedua. Nah, tinggal ininya aja kita balik. Yang tadinya aslinya kan ini kan 0. Kita balik aja mulai dari belakang asli. Mulainya dari 5 mundur. Nah, kalau udah sampai 0 dia yang depan nambah tapi yang belakang itu ngurang. Berarti tinggal dibalik aja logikanya, tinggal sing ini for J aja yang diubah. Kenapa yang for J aja? Karena for I nya kan dia kan tetap maju ya. For I itu yang depan sini loh, nomor yang depan sini. Lah, ini kan buat baris, karena barisnya tetap aja tetap normal ke bawah. Jadi indeks baris itu normal loh, mulai dari 0 terus ke 1, ke 2, ke 3. Jadi alure maju. Cuman buat ininya kolomnya mulainya dari belakang. Jadi
ke bawah, barisnya dari atas ke bawah, tapi kolomnya dari belakang ke depan. Ini depan, ini belakang. Gini. Nah, berarti kan tinggal dibalik di bagian J-nya. Karena kita kan cuman perlu balik indexing yang ada di belakang ini loh. Ini kan diwakili sama J ya, sama looping J. Nah, J-nya tinggal dibalik. Baliknya gini. Pertama, kita tentukan nilai awalnya. Nilai awal maksudnya nilai awal kita mulai looping. Kita kan maunya kan ini kan ambil indeks ke terakhir ya, di baris ini, kolom ke terakhir maksudnya. Kolom ke terakhir ini kan indeksnya 5, 1 2 3 4 5 6, berarti 0 1 2 3 4 5. Jadi kita mulainya dari 5. Nah, karena kan len I seperti yang tadi kan len len xi kan dia mengakses satu array ini, terus dia kirim satu array ini, terus mengembalikan nilai dari isinya ini loh, dari panjangnya ini, kotaknya ini kan ini panjangnya 6 ya. Nah, karena kita pengennya mulainya dari 5, tinggal di main 1 aja. Jadi 6, ini bacanya 6 main 1 gitu. Nah, enaknya pakai len gini misalnya metrik kita kan berubah. Misalnya nambah satu baris. Nah, misalnya nambah 1 baris gini, kita nggak usah ngubah-ngubah yang ada di sini, karena kita kan ini kan dinamis ya. Jadi dia itu pas program dijalankan, dia baru ngambil nilai ini dari array yang sudah ada. Jadi jadi misalnya array ini berubah, ini juga berubah nilainya gitu. Ini tak hapus saja. Nah, kan kita udah tahu ya mulainya dari 5 ya. Inilah 5 0 5. Jadi yang J ini mulai dari 5. Terus tujuan akhirnya berapa? Tujuan akhirnya kan 0 ya. Soalnya kan indeks pertama kan mesti 0, gak mungkin min 1. Lah, karena range ini kan dia kan yang ditulis itu angka setelah nilai terakhir. Jadi nilai terakhir itu angka sebelum yang kita tulis ini. Misalnya 0 setelah sebelum misalnya langkahnya mundur kan 2 1 0 terus min 1. Yang kita tulis itu min 1-nya karena berhentinya di sebelumnya itu. Berhentinya di 0, harus berhenti di 0 lah. Lah, ini buat tujuannya. Terus ini buat nilainya, stepnya. Kalau yang biasa tadi kan kita kan yang di sini yang normal. Ini kan pakainya plus ya. Plus 1 ya. 0 1 2 ini loh. 0 0 1 0 1 2 3. Itu kan maju. Nek maju kan enggak usah ditulis. Tapi kalau mundur ditulis min 1 karena kita kan mundur ya. Jadi mulainya dari 5 4 3 2 1 nanti gitu. Jadi pakainya min 1. Karena kenapa min 1? Karena kita kan ambilnya dari belakang terus kita ke depan ya. Aslinya dari indeks 5 terus indeks 4 terus indeks 3 4 indeks 2 indeks 1 indeks 0. Nah, terus bawahnya sama aja. Bawahnya sebenarnya nggak ada perubahan sama yang atas. Jika elemen sekarang sama dengan target yang dicari, print ini. Nah, terus dia ngeset kalau font itu ada data pernah ditemukan walaupun cuman sekali. Tapi data kan ditemukan gitu. Jadi dia nggak akan ngeprint yang bawah ini kalau datanya ada. Nah, kalau data nggak ditemukan, dia pertama ngeprint misalnya di elemen ini datanya nggak sama, bukan nggak ditemukan ya, datanya nggak sama kayak yang di target. Misalnya elemen pertama data ini nggak sama kayak yang di target, dia ngeprint ini baris masih sampai. Nah, ini buat penanda aja kita masih sampai di baris kemana, kolom kemana lah. Ini hasilnya gini, bener kan? Ini kan kita mulai dari baris ke 0, kolom ke 5 karena dari belakang. Terus kita ke depan sini. Jadi kita jadi kita mundur. Jadinya kolomnya ke 4, mundur gitu. Jadinya gini. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Dan mau sing takut gak toy? Gimana? Itu takut Radil. Hah?
Takon apa? Mau kita delete takon no. Ora gone wonge mikir umpan terus emang. Jadi suaranya bocor mlebu. Nah, nek gini. Terus kita soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 itu sebenarnya sama kayak soal nomor 1 cuma dibalik aja. Samanya gimana? Samanya dia itu antara baris sama kolom itu sama-sama mundur. Kalau kolom nomor 1 kan baris sama kolom sama-sama maju. Terus yang soal nomor 2 kan barisnya maju tapi kolomnya mundur, dari belakang mundur. Nah, kalau soal nomor 3 itu mulainya dari baris ketiga, indeks ketiga, dan mulai dari kolom ke-5. Jadi dia dari angka paling besar terus ke belakang. Jadinya gini kalau ditulis yang misalnya kita mau ambil elemennya gini. Jadi loopingnya nanti hasilnya gini. Pertama 35 karena kita kan mau ambil yang di sini. Startnya ini yang merah ini 35. Jadi dia baris ke terakhir, kolom ke terakhir, terus dia maju ke kolom yang lebih di sebelumnya. Jadi dia 3 terus kurangi ke 4 terus ngurang ke 3 sampai ke sini lah, terus dia naik ke sini. Jadi dia terus ngurangi indeks barisnya. Aslinya kan mulainya dari 3 terus jadi 2 25 gitu sampai seterusnya. Nah, itu tinggal dibalik aja. Kita tinggal ngopi aja. Ini sama kerjanya yang J itu sama kerjanya. Ini kan sama persis. Lah, kita tinggal ubah yang I aja. Dari yang nomor 2 ini kita tinggal ubah I-nya. Ubahnya gimana? Ubahnya tinggal kan J kan tadi kan udah ya. Ini kan udah kebalik ya. Mulainya udah dari 5 sampai 0. Nah, yang di I ini kita buat kebalik juga. Kita mulai dari 3 sampai 0. Kita kan maunya ini mulai dari 3 terus sampai dia mundur sampai 0 ya. Nah, kita tinggal pakai cara yang sama. Bedanya ini sama ini apa? Bedanya ini ini jadi lens yang pertama ini kalau masih bingung, ini dia itu ambil elemen dimensi pertama. Jadi kan array kan mulainya dari ini yang pink ini. Dia ambil kotak, ini kotak biru ada berapa? Dia ambilnya segini. Lah, kalau dia XI dia akan masuk ke sini terus dia ambil misalnya XI X0 gitu ya. Dia masuk ke kotak 0. Jadi dia masuk ke sini baru dia lihat dalamnya sini. Kalau cuma X aja dia nggak bisa lihat di angkanya, ini nggak bisa lihat, cuma lihat kotaknya. Nah, karena line X ini kan dia kan bacanya kotaknya ini, berarti kan ini kan mewakili baris ya. Ada 4 baris. Jadi dia 4 baris. Terus karena kita ambilnya indeksnya dari 3, tinggal di min 1 aja. Jadi ini sama ini sebenarnya sama aja. Cuman beda di ngakses ini. Kalau ini array yang ada di dalam kotak ini, kalau ini array paling luar. Jadi dia ngitung kotaknya. Kalau ini ngitung isinya, isi kotaknya gitu. Jangan gitu. Jadi kalau masih bingung array 2 dimensi ini kotak ini maksudnya ini baris. Jadi ini baris ini anggap aja satu kotak. Ini satu kotak, terus ini baris kedua, kotak kedua, baris ketiga, kotak ketiga, terus baris keempat, kotak keempat gitu. Nah, kalau yang DJ ini berarti dia masuk ke kotak pertama dulu misalnya, terus dia baru ngitung isinya. Nah, terus ini kondisinya ini juga sama kayak yang di atasnya. If target sama dengan target sudah ditemukan, terus di print gini kayak di atasnya sama persis, nggak ada yang beda. Cuman beda dari semua ini, yang beda itu cuman cara ngindeknya aja. Cuman di for loopnya ini aja yang argumennya diubah parameternya diubah dikit. Nah, terus kita masuk ke nomor 4 ya. Nomor 4 ini mirip kayak nomor 2. Jadi dia itu indeksnya pertama buat barisnya dia mundur kayak nomor 3 ini, mundur dari bawah ke atas. Tapi kolomnya dia mulai dari pertama. Jadi kalau yang sebelumnya kan mundur semua. Berarti sekarang kita tinggal buat yang looping bagian kolomnya ini mulai normal lagi dari depan lagi. Berarti kita cuma perlu ngubah bagian for J in range
yang ini aja diubah. Sebelumnya kan ini kan dari belakang semua, ini tinggal yang bagian kolomnya aja dimulai dari depan. Lah ini kan sebenarnya kan cuman pakai line aja sudah cukup ya parameternya. Cuman ini buat memperjelas aja. Jadi pada ini jadi ini ada 3 parameter ya, dipisahkan pakai koma. Jadi parameter pertama ini 0 maksudnya ini parameter pertama buat awal mulai loopingnya itu dari angka berapa lah. Setelah itu di parameter kedua ini tujuan loopingnya sampai berapa angka. Jadi mulai dari misalnya ini kan 0, terus ini length xi sama dengan 6 ya. Jadi dia mulai dari 0 sampai 6 kali. Tapi kan karena dia ngambilnya satu angka sebelum target ya, sebelum target akhir. Jadi dia ngelupingnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai angka kelima. Tapi kalau dihitung itu kan tetap 6 kali. Nah ini buat stepnya, jadi dia stepnya satu aja, maksudnya satu gini dia itu maju, tambah satu gitu. Kalau main satu kan main kurangi satu. Jadi ini ditulis gini aja juga nggak apa-apa. Nah jadi pertama diambil ke buat barisnya, kita kan butuhnya barisnya dari bawah, paling bawah kan 3. Nah tapi bagian kolomnya kita butuhnya dari depan kan berarti dari indeks 0, berarti 3.0 3.1. jadi 0 nya ini maksudnya J ini angka yang kedua ini yang buat ngindeks kolomnya ini maju ke depan, langkahnya ke depan mulai dari 0 sampai 5. Tapi kalau buat yang barisnya karena ini dari bawah ke atas jadinya dia mundur. Jadi yang pertama ini mundur, ini maju. Yang I ini mundur, terus yang J ini maju gitu. Jadinya gini. Jadi mulai dari baris ketiga paling bawah ini kolom ke 0, terus kolom ke 1, kolom kedua sampai seterusnya, terus dia naik ke baris kedua mulai kolom ke 0 lagi gitu. Nah, terus kita buat yang nomor 5. Oke, turun dadi weng. Iki kan soalnya kan karo ya tengah baris dan tengah untuk kolom. Maksudnya tengah baris dan tengah kolom ki apakah semua elemennya kita bagi dua kan 24 ya? 24 bagi 2 berarti 12. Tapi kalau 12 kita mulai nek 12 berarti indeknya iki ning kene. Iki kan enggak tengah baris, enggak tengah kolom ya. Nak pingin tengah kolom, tengah baris kan berarti kemungkinan kan yang sekitar 4 iki ya. Iya bener. Mending gimana? Ini tengah kene. Saran enggak yang lain? Iya, saran ndak. Tapi koyoke aku delok tengah baris dan tengah kolom. Iki koyoke maksudnya kan pertama dhewe golek tengah baris endi kene kan. Terus bagi dan tengah untuk kolom. Terus kita tentukan dari tengah baris ini, tengah kolomnya yang mana. Berarti aku mending juga iki wae 21. Berarti 21 ki piye? Nek iki 4, nek iki kan nek misalnya dihitung line ini kan 4 bagi 2 kan 2. Berarti 2 kan indeks kedua sini kok dadine. Indeks kedua. Barisnya indeks kedua terus karena kolomnya 6 jadi engko 3 terus indeksnya dadine indeks ketiga 0 1 2 3. Berarti engko tengahnya sini. Lah. Jadi dewe tinggal buat pertama buat looping. Berarti kita perlu looping dari sini ke belakang sini ke atas sini ke sini ke belakang sini terus ke atas sini ke sini lah habis itu dia looping lagi dari sini ke bawah sini. Aku mending ambil sini ke sini 21 ya. Jadi pertama bikin looping for I in range. Kita mulai ini dari ini ya, dari 21 ya. 21 ki berarti dia ambil baris ke tengah terus
berarti ini kita bikin mid row ini maksudnya baris ke tengah berarti len x bagi 2. Jadi di pertama len x kan dia kan mengembalikan angka 4 ya, karena dia kan menghitung kotak ini yang biru ini ada 4 dibagi 2 berarti hasilnya kan 2. Kalau 2 kan berarti misalnya x sama dengan 2 kan berarti indeks kedua sini ya, dia ambilnya sini berarti bener, kita ambil ke sini, kita ambil baris ke indeks kedua ini. Jadi kita pertama mulai loopingnya dari sini, dari baris ke sini, berarti in range mid row ini nilai awal ya. Jadi kita ini mulai dari baris kedua ini, pakainya baris kedua, indeks kedua ini, indeks baris kedua, karena ini kan hasilnya udah 2 ya. Mid row berarti ini itu isinya angka 2, terus hasilnya tujuannya kita cari min 1 karena kita kan mundur ya, langkahnya juga min 1. Berarti dari sini dia ke atas ini kan pertama kan buat baris ya, karena looping paling luar ini. Jadi dia dari baris ini terus dia ke atas ini, terus ke atas ini pertama. Nah karena ini kan buat barisnya udah jadi ya, terus kita buat kolomnya, kita pengen mulai dari angka 21 ini, berarti in range kita bikin len apa ya, sebentar. Tuh. Jadi ini pertama kan mid row, jadi dia itu dari sini mulai dari baris kedua mundur ke atas, terus buat kolomnya dia ambil len xi, dia masuk ke dalam kotak sini, terus dia ambil 6 angka ini, terus karena ini hasilnya 6 dibagi 2 sama dengan 3, jadi dia ambil indeks ketiga 0 1 2 3 lah, terus di min 1, jadi 3 min 1, jadi indeksnya itu 2, sekarang 2, jadi mulainya dia dari angka 2 sampai 0, langkahnya min 1. Ini tak buat, kan kita mau mulai dari 21 ya, 21 ini kan indeksnya berarti indeks 0 1 2 barisnya 2, terus ininya juga 2 22 berarti ya indeksnya ya, 0 1 2 0 1 2 berarti 22. Jadi J pertama kita ambil 2, I nya juga pemulainya dari 2. Nah kalau gini kan berarti dia dari sini ke depan sini ke depan sini, terus dia looping I nya ngurangi 1, jadinya dia pindah ke baris ke 2 ini, baris indeks ke 0. Lah di baris indeks ke 0 karena ini J nya kan masih ini angkanya 2 ya mulainya ya, jadi dia itu hasil pertama itu x sama dengan 2, terus J sama dengan 2, J sama dengan 1, J sama dengan 0. Nah kan kita maunya kan dari sini
ke bawah ke belakang sini, terus kita pas pindah ke atas ini, pas pindah ke baris berikutnya, kita mulainya dari paling belakang. Ini kan mulai dari tengah nganunya kolomnya. Terus pas kita udah pindah baris, kita maunya kolomnya pindah kita maunya kolomnya mulai dari sini. Ini kan beda ya. Jadi kalau kita pakai cara ini aja, ini maka ini hasilnya ini jadinya 2. J sama dengan 1 terus sama dengan 0. Jadi dia kan pertama 2, terus dia nyelesain ini 2 1 0. Nah, terus dia masuk ini ke loop ke ini I-nya 1. Terus J-nya ini mulainya dari 2 lagi. Soalnya kan ini 2 ya. Nah, kita mau pas loop pertama memang dia mulainya dari tengah. Tapi kalau loop berikutnya dia mulainya dari awal. Gimana caranya? Kita pakai if I sama dengan mid row. Nah, jadi ini maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau ini kan kita mulai dari 2 ya, metro kan 2 hasilnya pertama. Jadi di langkah pertama mesti I ini sama dengan metro. Karena kan langkah awal looping pertama kan I-nya kan mesti angka yang kita tentukan buat start ya. Ini kan startnya dari angka 2. Lah, I di looping pertama I kan mesti sama dengan 2 kayak yang ditulis di sini, I sama dengan 2. Jadi tulis aja gini, if I sama dengan metro. Maksudnya jika I sama dengan di looping pertama kan belum pasti 0, belum pasti angka terakhir karena kita kan di sini pakainya angka 2 looping pertamanya. Startnya 2 sampai finishnya di main 1. Lah, jika I sama dengan angka yang sama yang dipakai di start, maka dia menjalankan ini. Jadi kalau dia baru pertama kali baru di baris ke 0, dia baru baris di sini, baris di masuk baris ke 0. Kalau dia mulai dia loop I-nya, maksudnya loop baris ini di baris yang pertama, di looping pertama, dia mulainya dari tengah sini. Nah, kalau dia udah pindah baris dia akan mulai dari belakang sini lah. Kita buat yang buat biar dia loopingnya kembali ke belakang. Kita pakai else. Nah, di sini sebentar. If else nya di sini ya. Kita copy aja. Nah, di sini tinggal ininya dibuat kosong. Pembagiannya di lain. Jadi nah, kan kita kan pertama kan pas di looping ini kan kita mulai dari kolom kedua ya, soalnya tengah ya, kolom kedua baris kedua indeksnya maksudnya ke belakang sini. Lah, terus pas pindah baris kita maunya kan kolomnya pindah ke paling belakang. Karena paling belakang ini 5, kita tinggal pakai aja len kan mengembalikan ini 6 kurangi 1 aja gitu. Jadi hasilnya 5. Dia akan ambil elemen yang sini, terus dia ke depan, terus dia ke atas lagi mulai dari 0 lagi. Kenapa begitu? Karena if ini maksudnya mulai dari kolom tengah ini dijalankan, looping yang mulai dari sini dijalankan ketika ketika barisnya itu masih baris di iterasi pertama. Iterasi pertamanya kan mulai dari tengah. Pas di baris ini aja dia mulai kolomnya dari tengah sini. Kalau dia udah pindah baris dia akan ke atas sini, ke atas lah. Ini buat yang ke atasnya udah selesai ya. Terus kita buat yang ke bawahnya. Dari bawah sini maju ke depan, terus ke bawah sini ke depan gini. Nah, kan ini kan logiknya sebenarnya mirip ya. Tinggal copy aja sebenarnya.
kita ubah dikit di metro. Ini ya ini bener metro plus, berarti kan kita kan tadi kan metro kan di sini ya 2 ya. Terus kita kan udah nge-search ini ke sini. Kita berarti sekarang pindah ke yang sini, yang kanannya, berarti tinggal di metro plus 1. Mulainya dari situ. Nah. Sebentar. Metro. Maaf, sorry ya. Ini yang buat barisnya dulu. Yang ikan buat baris ya. Kan kita kan tadi kan mulai dari sini ke belakang sini ke atas ya. Terus kita kan terus kalau ini udah sampai ujung sini, kita kan pindah ke kolom sampingnya, tapi barisnya masih sama. Nah, ini metronya juga jadinya looping startnya ini mulai dari metro aja. Mulai dari baris pertama, baris yang ada di looping pertama yang ke belakang. Yang ke belakang kan di baris ini mulainya. Terus yang looping berikutnya yang ke belakang ini juga mulai dari baris yang sama. Jadi kita startnya pakai variabel sama aja. Nah, cuman beda di bagian langkahnya. Jadi di sini langkahnya ini ke belakang ya. Ke bawah maksudnya. Ini kan buat barisnya. Dari tengah sini terus ke bawah sini. Jadi berarti plus 1. Lah terus tujuannya pakainya apa? Tujuannya pakai line aja, 3 line X gini. Jadi dia mulai dari sini, terus dia tujuannya dia itu baca ini ada berapa baris, ada berapa kotak biru di sini, 4 kan. Jadi dia mulainya dari indeks kedua sampai indeks ketiga, karena finishnya kan di 4 ya. Jadi kita berhentinya di 1 angka sebelumnya. Nah, karena ini udah bener ya, ini kan udah maju. Terus kita maksudnya barisnya ini kan udah ke bawah ya, bawah kan maju, langkahnya maju, nggak kayak yang tadi yang mundur. Sekarang kita bikin yang buat kolomnya juga maju. Ini kan maju indeksnya. Nah, tadi kan udah yang 21, tadi kan mulainya yang 21 udah ditelusuri ke belakang sini. Kita pindah ke sebelahnya 21 ini. Jadi tinggal diubah dikit aja di bagian mana mulainya. Nah, ini tinggal dihilangi aja main satunya. Ini kan 6 ya, 6 kolom ya. Ini bagian kolom, karena ini kan line XI kan mengembalikan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti sudah benar dong, 0 1 2 3. Berarti kita mulai dari indeks 3 ini benar. Karena yang sebelumnya kan kita pakai main 1, karena kita pakai harusnya kita mau kita kan geser yang awalnya dari indeksnya 3 terus kita pakainya 2 kalau buat yang looping yang mundur tadi. Nah, jadi kita tinggal ubah aja bagian ininya, terus sama bagian ininya tinggal dihapus aja, karena kita kan maunya langkahnya maju ya, nggak mundur lagi. Jadi ini tinggal diubah dikit. Line XI bentar. Oke, benar. Jadi dia itu di pertama pas dia masih ini juga pakai if yang sama. Jadi dia misalnya barisnya di looping barisnya masih di iterasi pertama, karena ini iterasi pertama kan kita mulai dari indeks kedua ya. Jadi if i pertama kan di looping pertama ini angkanya 2, terus metro kan karena ini angkanya juga 2, jadi dia pakainya looping yang mulainya dari tengah sini kolomnya. Jadi dia pakai looping yang ini dulu, ini mulainya dari tengah, terus dia ke belakang lah, terus dia pindah baris dia mulainya dari belakang sini kalau pindah baris. Jadi terus dia pakai yang bawah sini, mulai dari 0 sampai indeks berikutnya. Terus kalau kita running nih,
Terus kalau kita mau misalnya gimana ya? Kita coba misalnya kita coba kayak yang di atas ini biar nampilin ini sampai baris dan kolom keberapa. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau gini kan udah jelas banget ya. Di iterasi pertama dia baris kedua, ini indeks kedua, kolom kedua. Terus habis itu baris kedua kolom ke satu, dia mundur ke sini. Terus baris kedua kolom ke 0. Lah terus dia kan pindah baris ya ke baris ke satu, ini indeks ke satu, dia mulai dari kolom kelima dari belakang sini ke depan sini. Terus habis itu dia ini sampai 0, kolom ke 0, dia baris ke satu ini dari belakang juga mulainya baris ke 0, kolom ke 5 ke depan sini. Lah kalau ini udah selesai sampai depan sini, ini baris ke 0, kolom ke 0 ke kolom baris ke 0, kolom ke 0, dia mulai lagi dari sebelahnya yang tadi kan mulai dari sini, dia sekarang mulainya dari sini, baris kedua kolom ke 3, terus dia ke depan sini sampai kolom kelima, terus dia pindah baris mulai lagi dari kolom ke 0. Terus udah selesai guys. Ada yang tanya nggak? Woi, kita tinggal turu gitu kayak gini. Paham kak, paham. Sing kurang jelas sing di guys. Gak ada yang jawab sama sekali. Oi, yuk. 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 Halo. Mau. Itu tinggal turu kopi sih. Anjir itu keturun bisa cocok. Keturun. Anjir. Atau Biasa keturun lah ya. kopi sih. Terus ya kita tambahi komen tapi aku males nggak apa ya. Kini satu turu kafe edan cok. Kita bos mau apa lagi? Eh. Turutan lagi. Jeb, kau di mana Jeb? Jangan jawab. Jam biru cok. Jam 10. Jam 11. 11 Jam 11. Aku jelasnya saat jam coy. Tapi kelompok liane iki piye wi? Boy, kelompok kudu sing dingonoke bu kelompok liyane. Deh ning grup nganu. Ning grup ngomongnya ning grup berarti kabeh kelompok we. Anjir pengurangan nilai cok goblok banget. Jadi Mas Pun. Bayangkan.
Wah, Kocak anjir. terus wong sing ora tau mlebu kayak nilai E. Cuk, pada sing mlebu terus kayak E. Entahlah, capek gue. Iso pedhi dosen ra sih? Febrian ngono gantiin aku pengen ganti. Loro-lorone ra wis Mas Pur. Aduh salah siji. Terus enggak jelas gimana. Wis ngenteni suwe. Ra mlebu. Cah. Terus kira tidak dini WA aku apa pas dini ngomong, pas dini jawab WA aku. Apa? Jauh BB. Dini ngomong ini. Maaf Mas, WA kamu baru sampai semua Mas. Saya hari ini kurang enak badan, yang sudah kamu naik dulu aja Mas. Saya belum, yang belum selesai saya nilai besok. WA Orang kamu baru sampai semua. Baru Aku sampai. WA ke jam 09.00. Lah wonge Jam ngapain 09.00. anjir WA masuk WA. Ya terus ngapain? Ada internet Padahal Masa centang wong loro. Ini centang Bangsat. loro lho, ngapus ini loh ya Allah. ora masa wong loro ra ceklan HP. Cuk. Ngapus. Napa mau? Nah kan aku WA ke jam 8 atau jam 8 WA, jam 10 WA, jam 12 WA, jam 3 ki WA ya nen. Pak Orkom Terus jam 4 ki dibales ini. WA kamu baru sampai semua Mas. Anjir. Saya hari ini kurang enak badan. Lah, Padahal woi. esuk ning Ungaran. Izin ning kelasku rak makan apa ning Ungaran. Kan esuk mbek kelasku udah kudu nih. Hehe. Ki aku nggak Mau komennya mau beli. mati, Pak. Udah ngeluh dah. Komen ini kon. Kok Derisko balas WA aku. Wong garek krungu ora wis dirisku. Wes wes balas. Iki ono diriku ning kene. Ya wes wes balas. Halo. Wes balas WA aku tok lho. Oke. Cep kan yang di Oi. cep. Cep Yang Meli. ora jabi lo jabi iki do meneng kabeh, Cok. Tuturu kopi ya. Wih, coba dongengnya Zidane terlalu indah ini. Ada ini ya. Dongeng malam Zidan nih. Halo. Terus suara ora wo. Bro. Kak. Tadi sebenarnya juga. Halo. Melbu. Dijari sing mau menilai KKP di rono minta gimana. Kuwi lo jabi ono jabi. Ini suara gue pula sih weh. Melbu. Oh. Kilo pas jabi lo. Wes soal Jabil wes aku. Oh wes. Wes ini lagi sapa nang mau? Ubab dan kawan-kawan sebagainya mau. Wih, nama to apa nggonim? Beni mau. Ini wih piro ya? Ini sapa? Aris. Buka neng Sima. Muncul kabeh kuwi. Ada yang Eller iso coy Eller ning BPO.
Oh iya, iya iso. Oke. Wis dan. Hah? Weh Menurutku ngomong wis. Weh ngomong wis nganu lho dan setengah hari lho dan. Mulai dari elemen Semi wifi kenceng cok. Gelem setelah ra dan tak drop ikut ke. elemen. Hah? Drop ikut ke gelem ra. Fore. ore asam ngelunjak cok. Hah? Maju ke belakang. Starbucks. Maju ke belakang. Ke belakang wih maju apa mundur? Ke belakang ya mundur. Belakang mundur, berarti -1. Mundur lah. Siapa iso metu? Screenshot ki kok. Kabar kok iki cek nginstall kan bar tak Nah, ya, di video gak anu nih. gak usah screenshot foto aplikasimu pas apa tadi edit ya. Pas ngedit video. Pas ngedit video karo home Linuxmu. Lah iki gak iso ki, sing dhuwur ki. Sing pas mau. Nah, kan ki videone tok. Maksudnya home Linux rak sing kuwi. Oh iya kira apa wis lagi weh. Apa? Rawur. Kok deaktif. Kalau gak apa-apa lip. Wes ki Mas, wes down ki. Aku. Yo sing kok mau tak omongi iki lho, jogo-jogo laporan kuwi, nek dilingkir rak usah ngono. Yo. Ya berarti ya sudah hapus sih. Kocak dia penjelasan. Wis hapus ya. Oh, oke dulu. Update. Kuwi kali. Yo ben enak wae Mas de driver VGA-mu, driver anu ben install kabeh. Kok tekono ali bungku cara uninstall piye? Alip sapa? Ya kuwi to, Asmi to. Asmi. Uninstall apa nih? Linux ya? Jarene wonge kuwi. Tinggal dibuangnya partisine kan hilang. Partisipasinya di delete. Partisipasi ini diletok to? Ya wis. Iya, wis nggarap pirang Linux yo san yo. Itu pengen pengen lu iki. Kan garap iki ku jalip Windows ku, Cok. Iya. Iki absen ndi? Yang ngisor lip. Gak apa wae. Kuwi. Masih kowe katanya sus play Firefox deh. Oke deh. Iki file. Oke. Gini. Yang all application aja. All application. Putain itu dulu. Neng ora mau lo. Belum. Nih bener. Wih, nomor loro wi lo. Nomor loro. Nah. Bareng ngisor. Kira ada. Kono. Aplikasi apa seneng nggo terminalnya aku. Mau terminal aja. Open shot. SAOT. Apa? Open. SAOT. Yes. AOT. Mau. Bukan